Pertumbuhan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 biologi dengan saya sendiri Edita Teresia Cesariawan Sumbre dan teman saya Novela Kama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada pengamatan pada biji kacang hijau. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama Awinda Lala, yang kedua Edita Teresia Cesariawan Sumbre, yang ketiga Febian Kesyaranda, Aku bilang yang kelompok sih. keempat Oh iya, ada Febian yang Farah tadi. Sudara, Paling bawah, yang dianggap. kelima Giovanni Kan ada. Suri, yang keenam Isan Faturrahman, yang ketujuh Novela Dekat Kama, siap, dan yang kedelapan Dia. Di sini judul pengamatan kami yaitu pengaruh pemberian larutan cuka dengan volume berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Ih, sabar dulu. Nah, Ada Next dua tadi, tujuan kamu yang next pengamatan tadi. kami, yaitu pertama untuk mengetahui pengaruh pemberian larutan cuka dengan volume berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. kacang hijau. Yudi. Bisa kampungan tuh. Ada pula pengertian pertumbuhan, yaitu adalah proses bertambahnya ukuran yang berupa volume, massa, dan tinggi pada Dan juga perkembangan pengertiannya yaitu proses yang menyertai pertumbuhan untuk menuju tingkat kematangan dan pendewasaan pada suatu makhluk hidup. Nah, pada suatu tumbuhan itu dikatakan mengalami pertumbuhan dan perkembangan apabila tumbuhan tersebut mengalami perkecambahan. Nah, teman-teman tahu sendiri toge atau yang kita tahu dari kacang hijau itu bisa muncul karena awalnya diawali oleh perkecambahan. Dan di sini kita akan membahas kacang hijau atau bahasa ilmiahnya yaitu Phyta radiata. Nah, kita pasti sering melihat atau menemukan kacang hijau dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada produk bubur kacang hijau, minuman sari kacang hijau. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan atau perkecambahan pada kacang hijau seperti gambar yang ini. Oke, kemudian ada alat dan bahan yang kita gunakan. Lanjut Yang aja, pertama langsung ke alat inti. ada gunting Waktu itu sebanyak cukup. 1 buah. Yang kedua ada wadah plastik sebanyak 2 buah. Yang ketiga ada wadah kaca sebanyak 1 buah. Yang keempat ada piring sebanyak 1 buah. Yang kelima suntikan besar 1 buah sebesar 50 ml. Kemudian untuk bahannya di sini kami menggunakan 20 biji kacang hijau, 1 buah cuka 150 ml, 4 buah kapas wajah, 4 buah botol plastik besar 1,5 liter, 1 buah benang jahit putih, 1 buah spidol hitam, air keran yang secukupnya, 1 buah lakban bening, dan 1 buah karton sebagai tempat untuk menyimpan wadah-wadah dari biji kacang hijau kami. Nah, ini kita masuk pada langkah kerja, yaitu seperti biasa kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita mencuci bersih biji kacang hijau, kita juga memotong botol-botol aqua untuk dijadikan wadah, terus kita juga menamainya atau memberi tanda. Jadi kayak wadah pertama tuh air saja, terus yang kedua air ditambah 0,5 ml cuka, terus wadah yang ketiga itu air ditambah 1 ml cuka, dan wadah yang keempat itu air ditambah 1,5 ml cuka. Terus kita juga meletakkan kapas-kapas dan juga kita memberikan takaran air sebanyak 1 botol plastik. Dan begitu juga langkah-langkah seterusnya sampai kita menempatkan semua biji kacang hijau kita pada wadah-wadah tersebut. Next. Nah, ini kita sudah menyusunnya yaitu dari kiri ke kanan yaitu air ditambah 0,5 cuka, air ditambah 1 ml cuka, dan air ditambah 1,5 ml cuka. Untuk tempatnya sendiri yaitu kita letakkan di sebuah gudang, yang dimana gudang tersebut ada 1 buah jendela. Jadi kita memang sengaja taruh kacang hijaunya di sini supaya ini kan ada jendela atau supaya kayak cahaya dengan udaranya masuk dan kena pada kacang hijau kita. Kemudian ini hasil pengamatan kita dalam bentuk gambar. Yang pada hari pertama yaitu Sabtu 3 Agustus 2024. Untuk pengamatannya itu pada hari Sabtu, sedangkan kita menanamnya tuh dari hari Jumat 2 Agustus 2024. Ada pula pengamatan pada hari pertama pagi pada Sabtu 3 Agustus 2024. Pengamatan dilakukan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur dengan hasil sebagai berikut.
Wadah pertama yang berisi air aja, kacang hijau mulai membelah dan menghasilkan akar. Wadah kedua air ditambah cuka 0,5 ml, kacang hijau mulai membelah dan menghasilkan akar. Wadah ketiga air ditambah cuka 1 ml, kacang hijau belum membelah namun ukurannya bertambah besar atau melengkung. Wadah keempat air tambah cuka 1,5 ml, kacang hijau belum membelah namun ukurannya bertambah besar atau melengkung. Kemudian pada hari pertama pengamatan pada waktu siang hari, yaitu pengamatan pada pukul 1:45 waktu Indonesia Timur. Pada wadah pertama, kacang hijau telah menghasilkan akar dengan ukurannya 1,5 cm. Pada wadah kedua, kacang hijau mulai membelah dan menghasilkan akar dengan ukuran 0,5 cm. Pada wadah ketiga, kondisinya masih sama seperti tadi pagi. Pada wadah keempat juga kondisinya masih sama seperti tadi pagi. Kemudian pada hari pertama sore, pengamatan dilakukan pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Wadah pertama, kacang hijau telah menghasilkan akar dengan ukuran bertambah menjadi 2 cm atau bertambah 0,5 cm. Wadah kedua masih sama seperti pagi dan siang hari. Wadah ketiga masih sama seperti pagi dan siang hari. Wadah keempat pun masih sama seperti pagi dan siang hari. Kemudian pada hari pertama di waktu malam hari, yaitu pada wadah pertama, kacang hijau telah menghasilkan akar dengan ukuran 2,2 cm dan mengalami perubahan seperti kulit kacang hijau yang mulai terkelupas. Pada wadah kedua masih belum terdapat perubahan. Pada wadah ketiga kondisinya masih sama seharian ini, dan pada wadah keempat juga kondisinya masih sama, belum mengalami pembelahan. Kemudian pada hari kedua, yaitu Minggu tanggal 4 Agustus 2024, pada hari kedua pagi pukul 7.50 Timur, wadah pertama kacang hijau telah menghasilkan akar dengan ukuran 2,8 cm dan akarnya semakin membesar. Wadah kedua, kacang hijau masih mulai membelah dan mulai nampak akarnya keluar. Wadah ketiga, kacang hijau masih belum menunjukkan pembelahan. Wadah keempat pun kacang hijau masih belum menunjukkan pembelahan. Next. Kemudian pada hari kedua pada waktu siang hari, pengamatan pada pukul 2:30 sore. Pada wadah pertama, akar sudah mulai membesar dan ukurannya bertambah menjadi 3 cm. Pada wadah kedua masih mulai membelah, namun pada saat ini kan ada kacang hijau yang mulai berjamur, yaitu pada biji ketiga dan keempat. Terus pada wadah ketiga, kacang hijau masih belum menunjukkan perubahan, begitu juga dengan wadah keempat. Kemudian pada hari kedua sore, pengamatan dilakukan pada pukul 6:10 waktu Indonesia Timur. Wadah pertama, kacang hijau sudah mulai meninggi dan ditopang akar dengan ukuran akar yang menancap pada kapas, yaitu 1,5, itu akarnya saja, dan batang yang meninggi itu berukuran 2,3 cm. Terus ada yang wadah kedua, kacang hijau masih mulai membelah dan mengeluarkan akar, dan ada kacang hijau yang mulai berjamur, yaitu biji ketiga dan keempat. Wadah ketiga dan wadah keempat belum menunjukkan pembelahan. Pada hari kedua di malam hari, pengamatan pada pukul 8 malam. Pada wadah pertama, kacang hijau sudah mulai meninggi dengan ukuran akar yang menjalar pada kapas, yaitu 1,5 cm dan batangnya setinggi 2,5 cm. Pada wadah kedua masih sama seperti tadi pagi, seperti seharian ini. Wadah ketiga dan wadah keempat juga begitu, masih sama kondisinya seharian ini. Kemudian ini pengamatan pada hari ketiga, yaitu Senin 5 Agustus 2024. Dengan pada pagi hari, pengamatan pada pukul 7:30 pagi, wadah pertama akarnya sudah berukuran 1,5 cm dan batangnya berukuran 3,2 cm. Terus pada wadah kedua masih sama seperti hari-hari sebelumnya, masih membelah dan sudah terdapat jamur. Terus wadah ketiga, kacang hijau sama sekali belum menunjukkan pembelahan dan sudah mulai nampak berjamur. Dan wadah yang keempat masih sama seperti hari-hari sebelumnya, belum mengalami pembelahan. Kemudian hari ketiga siang, pengamatan dilakukan pada pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Dengan wadah pertama, benih kacang hijau sudah mulai meninggi dan akar yang menjalar pada kapas sebesar 1 cm dan batang yang meninggi berukuran 3,3 cm. Kulit kacang hijau sudah mulai terkelupas seluruhnya dan ada pula yang sudah terkelupas. Juga dapat dilihat dari warna pada pucuk benih, kacang hijau mulai berwarna merah muda, yaitu pucuk pertama, ketiga, dan keempat. Wadah kedua, kacang hijau masih mulai membelah untuk mengembangkan akar dan ada kacang hijau yang berjamur, yaitu biji ketiga dan keempat. Wadah ketiga, kacang hijau masih belum menunjukkan pembelahan, tetapi ada yang mulai sudah tampak berjamur. Wadah keempat, kacang hijau masih belum menunjukkan pembelahan. Pada waktu sore hari, pada pukul 5:55 waktu Indonesia Timur, di wadah pertama akarnya yaitu 1 cm,
batangnya 3,9 cm, dan ada beberapa biji yang sudah terkelupas, warna kuncup,nya merah muda, dan ada juga yang sudah menunjukkan kuncup daun yang akan mekar, yaitu pada biji pertama. Namun dari antara 5 biji kacang hijau ada 1 biji kacang hijau yang belum meninggi, yaitu biji kedua. Ya, yang ini. Terus pada wadah kedua kacang hijau masih mulai membelah dan ada yang berjamur. Pada wadah ketiga dan wadah keempat juga masih sama seperti pengamatan sebelumnya. Kemudian hari ketiga malam, pengamatan dilakukan pada pukul 8:02 malam. Wadah pertama, akarnya berukuran 1 cm dan batang berukuran 4,2 cm. Time is money, bro. Wadah kedua, kacang hijau masih mulai membelah dan mengeluarkan akar dan berjamur. Mampu, yaitu biji kamu ketiga dan keempat. Wadah ketiga, kacang kau hijau tak kasih masih ide mulai kosong membelah apa? dan mulai berjamur, yaitu biji pertama, kedua, dan ketiga. Wadah keempat masih Buat apa, Yudi? pembelahan sama. Ini apa tuh? Next. Kemudian ini pengamatan pada hari keempat, yaitu Selasa 6 Agustus Yang coba kasih kode 2024. kan. Pada waktu pagi hari, Kasih kuning. kacang hijau dengan akarnya yaitu 1,3 cm dan batangnya 4,5 cm. Dengan warna kuncup berwarna merah muda dan ada beberapa biji yang telah mengeluarkan daun untuk mekar. Pada wadah kedua masih Kira- kan pada betul wadah satu kedua ini, tunggu. hijau mulai berhenti. Berarti cukai emang Kacang tidak hijau mulai tumbuh, berhenti kan? membelah dan ada Apa kacang ada hijau yang tempat mulai itu? berjamur, yaitu biji ketiga dan Tidak. keempat. Di mana pada biji ketiga ini ditumbuhi jamur atau seperti bakteri yang berwarna hitam. Kemudian pada wadah Itu ada ketiga jamur. kacang hijau masih belum menunjukkan pembelahan dan ada yang sudah mulai berjamur, dan pada wadah keempat masih sama seperti pengamatan sebelumnya. Kemudian hari keempat siang, pengamatan dilakukan pada pukul 12:55 waktu Kuning. Indonesia Timur. Pada pertama, akar yang menancap dan berjalan pada kapas yaitu sebesar 1,8 cm dan batang berukuran 4,8 cm. Wadah kedua, kacang hijau masih tetap menunjukkan pembelahan yang sama dan berjamur seperti tadi pagi. Wadah ketiga, kacang hijau juga masih sama seperti tadi pagi. Wadah keempat pun masih sama. Kemudian pada waktu sore hari, pada pengamatan pukul 5:15 menit, pada wadah pertama akarnya sudah berukuran 1,8 cm, batangnya 5,3 cm dengan kuncupnya masih berwarna merah muda dan ada beberapa biji yang telah menunjukkan kuncup daun yang akan mekar. Terus pada wadah kedua sudah mulai berhenti membelah dan sama seperti tadi ditumbuhi jamur, dan pada wadah ketiga dan keempat juga masih sama seperti pengamatan sebelumnya. Kemudian hari keempat malam, pengamatan dilakukan pada pukul 9:12 malam. Wadah pertama, akarnya berukuran 2 cm dan batang berukuran 5,9 cm. Wadah kedua, kacang hijau tetap masih berjamur pada hari-hari sebelumnya, dan wadah ketiga kacang hijau juga mulai berjamur, tetapi wadah keempat belum menunjukkan ada jamur pada kacang hijau di wadah keempat. Kemudian ini pengamatan kami pada hari terakhir atau pada hari yang kelima, yaitu Rabu 7 Agustus 2024. Dengan pada hari pertama pada pagi hari pengamatan pada pukul 5:40 waktu Indonesia Timur. Pada wadah pertama akar berukuran 2 cm, batang berukuran 6,8 cm, dan kuncup yang tadinya berwarna merah muda telah berubah menjadi hijau muda, dan juga beberapa daun yang sudah mulai mekar. Dan ada 1 biji kacang hijau yang biji kedua yang sebelumnya dia belum bertumbuh, namun pada hari kelima di pagi hari dia sudah mulai menumbuh. Kemudian pada wadah kedua masih sama seperti pengamatan pada sebelumnya, begitu juga dengan wadah ketiga dan wadah keempat. Kemudian hari kelima siang, pengamatan dilakukan pada pukul 2 siang dengan hasil seperti berikut. Wadah pertama, akar berukuran 2,2 cm dan batang berukuran 7,5 cm. Wadah kedua, kacang hijau tetap masih berjamur pada biji pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Wadah ketiga, kacang hijau masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Wadah keempat pun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian pada waktu sore hari pada pukul 5:55 WIB, pada hari pertama akarnya berukuran 2,3 cm dan batangnya berukuran 8,3 cm dengan kuncup berwarna hijau muda dan beberapa biji yang sudah daunnya mulai mekar. Dan pada biji kedua yang tadi
dia punya ukuran mulai bertambah dan kotiledonnya mulai terangkat ke atas. Pada wadah kedua, ketiga dan keempat masih sama seperti pengamatan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, pada hari kelima malam, pengamatan dilakukan pada pukul 8.40 waktu Indonesia Timur dengan wadah pertama akar berukuran 2,5 cm dan batang berukuran 10,2 cm. Wadah kedua, kacang hijau mulai berjamur kehitaman pada biji pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Dan wadah ketiga, kacang hijau masih belum menunjukkan perubahan apapun. Wadah keempat, kacang hijau masih belum menunjukkan perubahan. Nah itu tadi untuk pengamatan berdasarkan gambar. Kemudian kita masuk pada hitungan rata-rata pertumbuhan akar di wadah pertama dan wadah kedua. Nah sebelumnya kenapa di wadah pertama dan kedua? Karena di wadah pertama, karena pertumbuhan dan perkembangannya terjadi hanya di wadah pertama, yaitu pada biji pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Kemudian pada wadah kedua hanya terjadi pertumbuhan akar di biji pertama dan biji ketiga. Nah kalau teman-teman lihat ini sudah saya rata-ratakan. Jadi dari yang pertama ini sudah dari pagi, siang, sore, dan malam. Terus saya rata-ratakan. Kemudian kami masukkan ke dalam tabelnya. Jadi kira-kira untuk rata-rata pertumbuhannya untuk biji pertama dari hari pertama yaitu 1,6, hari kedua 2,2, hari ketiga 1,2, dan hari keempat 1,7, dan hari kelima 2,3. Sehingga kalau dirata-ratakan semuanya untuk berdasarkan harinya yaitu 1,8 cm. Dan sama seperti biji ketiga, keempat, dan kelima. Untuk biji kedua dia ukurannya sedikit berbeda karena dia memang pertumbuhannya agak terlambat. Dengan pada hari pertama sampai ketiga ukuran akarnya itu 0,5 cm, pada hari keempat ukuran akarnya 0,9 cm, dan pada hari kelima 2,3 cm. Dan apabila dirata-ratakan semuanya, rata-rata pertumbuhan biji kedua yaitu 0,9 cm. Adapun rata-rata pertumbuhan akar di wadah kedua, yaitu biji pertamanya pada hari pertama 0,4 cm, pada hari kedua 0,5 cm, hari ketiga 0,5 cm, sehingga rata-rata biji pada biji pertama yaitu 0,5 cm. Dan yang kedua pada biji ketiga, hari pertama 0,4 cm, hari kedua 0,5 cm, hari ketiga 0,5 cm, dan rata-rata biji pada biji ketiga yaitu 0,5 cm. Nah jadi yang pada wadah kedua ini kenapa cuma sampai hari ketiga? Karena pada hari keempat dan kelima itu bijinya sudah mati, alias sudah berhenti membelah dan ditumbuhi oleh jamur. Jamurnya itu tadi kayak jamur hitam dan jamur putih yang kayak ditumbuh di seluruh permukaan biji-biji tersebut. Next. Dan kemudian ini untuk rata-rata tadi yang di tabel itu, setelah itu kami masukkan ke dalam bentuk diagram. Jadi kalau teman-teman mau perhatikan pertumbuhan dan perkembangannya itu kira-kira seperti ini. Jadi pertumbuhannya itu tidak konstan dan juga tidak konsisten, tapi dia kadang naik dan kadang turun sekali, kadang tinggi sekali. Time. Juga yang terakhir itu rata-rata pertumbuhan batang di wadah pertama. Dan ini secara singkatnya, kemudian pada hari pertama itu sama sekali tidak ada pertumbuhan batang karena itu kan baru pertama kali ditanam, jadi pertumbuhannya itu baru dimulai pada hari kedua dan hari-hari seterusnya. Dengan rata-ratanya teman-teman bisa lihat seperti pada gambar berikut ini. Next. Dan juga untuk rata-rata pertumbuhan batang pada wadah pertama yaitu seperti ini, yaitu sama, tidak konstan, tidak juga konsisten, ada yang rendah sekali dan ada juga yang tinggi sekali. Next. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Atas nama Melisa Grace Patisina, saya ingin bertanya, apakah debu dan kotoran itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari biji kacang hijau? Karena kalau dibandingkan dengan punyanya kami, sama di bawah jendela, cuman perbedaannya kami di tempat yang notabene agak bersih di ruang tamu, sedangkan kalian di gudang yang notabene agak kotor gitu. Kenapa kalian tumbuhnya pesat sekali sedangkan kami punya kebanyakan mati gitu. Terima kasih. Terjaga. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya pada botol ketiga. Di situ kan tadi Novela jelaskan dia tidak keburu sekali, tapi dia menumbuh. Apa penyebabnya? Apa karena cuka? Kalau mungkin karena cuka bisa dijelaskan.
apa penyebabnya dari yang ketiga? Pacarnya Oh. awalnya kan Terima kasih Bu. Aidi. Pertanyaannya pada minggu hari kedua itu kan ada Betul, tanya. satu wadah yang wadah Aku tidak tanya. yang ada campuran kan ada yang gelap kan. Nah itu keren tuh apa penyebab dari yang penyebab salah satu biji pada wadah kedua Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan untuk jawabannya akan segera kami proses. Terima kasih.